kembali di majelis kita, yang mudah-mudahan niat dan langkah kita menuju ke majelis ini diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu kita curahkan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan sebab melanggengkannya kita berselawat kepada beliau, baginda Nabi berkenan memberikan syafaat di yaumil hisab kelak kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini melanjutkan kajian kita tentang 72 firqah sesat yang ada dalam Islam. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, lalu Imam Ibnu Asim, dan juga beberapa para muhaddis, para ahli hadis yang lain. Dan hadis tentang perpecahan firqah ini hampir semua diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis, terkecuali Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya belum menemukan hadis tentang perpecahan umat dari jalur Imam Bukhari dan Muslim. Jadi iftaraqat yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, wa wahidatun fil jannah wa sab'unna finnar. Wa iftaraqatin nasara ala sintani wa sab'ina firqah, wa ihda wa sab'unna finnar wa wahidatun fil jannah. Walazin nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam kekuasaannya Allah, la taftarikuna ummati ala salasin wa sab'ina firqah, wahidatun fil jannah sintani wa sab'una finnar. Berkata para sahabat, manhum ya Rasulullah? Al jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini oleh para ulama-ulama dari zaman dulu itu sudah diikuti pemahamannya. Jadi semenjak wafatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, berkembang akidah yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dan di antara kedua imam besar penggagas atau pelopor ilmu ketauhidan dalam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Maturidi ini, ada 12 perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Akan tetapi hal itu tidak sama sekali merubah keyakinan para ulama-ulama untuk mengikuti jejak mereka berdua. Makanya Imam Az-Zabidi dalam kitab Itab Sadatil Muttaqin menyatakan, iza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi apabila disebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Al-Asy'ari dan Maturidi. Lalu Syekh Abdul Ghani Al-Gunaimi di dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah mengatakan, wa ahli jamaah, dan para ahlusun dan orang-orang ikut di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, minas sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum, dari golongan sahabat yang disebut dengan jamaah dari golongan sahabat, golongan tabi'in, dan golongan yang sesudah mereka. Minal mutabi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal muradu bi tariqi Ahlussunnati wal Jamaah, dan apabila disebut atau yang dimaksud dengan jalan Ahlussunnah wal Jamaah, maka alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam washabuhul kiram, adalah mereka yang mengikuti jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Wa huwa madalla alaihi sawadul a'dham minal muslimina fi kulli zaman. Lalu diteruskan dengan kelompok terbesar dari umat muslim sepanjang zaman. Jadi istilahnya sepanjang zaman itu dari zaman salaf sampai zaman kholaf sampai sekarang.
Lalu wahumul jamaah ta'ifatu zahiruna alal haq firqatun najiyah min sab'in wa salasina. Dan yang disebut dengan al-jamaah dan wahumul jamaah dan mereka para jamaah adalah golongan yang memperjuangkan kebenaran, yang menang dalam memperjuangkan kebenaran, golongan yang selamat dari 73 golongan. Kemarin saya menyebut di dalam menukil kitab dari fatwa Imam Ar-Romli dan juga kitab Al-Mawaqif. Disebutkan i'lam, wa'lam, kalau di situ disebutkan wa'lam, kalau di sini i'lam ya. Wa'lam anal usula ahlil bidai kama nukila fil mawaqif samaniyah. Ketahuilah bahwa sumber-sumber aliran sesat yang dinukil di dalam kitab Al-Mawaqif, kalau disebut ahlil bid'ah itu berarti udah paham sesat. Yang dinukil dalam kitab Mawaqif ada 8. Yang pertama Al-Mu'tazilah, Mu'tazilah. Ya, qailuna bi annal ibadah. Di sini kalau di sini disebutkan dalam kitab ini bi annal ibadah khaliqu a'malahum. Kalau di kitab Fatwa Ar-Romli wa bin nafi ru'yati wa bi wujubi sawabi wal iqab wa hum isruna firqah. Jadi Mu'tazilah adalah golongan yang mereka menyatakan bahwa manusia dapat menciptakan perbuatannya sendiri dan menafikan perbuatan atau sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berpendapat bahwa Allah wajib memberikan pahala dan wajib memberikan siksa kepada orang yang bersalah dan kepada orang yang baik ya. Dan mereka terpecah menjadi 20 golongan. Tapi di dalam kitab Milal wa Nihal ya, lalu di dalam kitab I'tiqad Firaq Muslimin wal Musyrikin disebutkan bahwa 72 golongan yang sesat terbagi menjadi 6 golongan, dan dari masing-masing 6 golongan ini satu golongannya terbagi menjadi 12. Nah, di sini disebutkan nih. Ini nanti ya bisa difotokopi ya, udah saya tulis ya, fotokopi untuk bahan pelajaran di rumah. Jadi disebutkan di sini yang pertama Haruriyah. Haruriyah. Nama kelompoknya Haruriyah. Haruriyah terpecah menjadi 12 golongan. Dan ciri-ciri mereka, yang pertama, ada golongan dari Haruriyah yang dinamakan dengan Al-Azraqiyah. Al-Azraqiyah ini punya pendapat atau punya keyakinan bahwa mereka tidak mengenal seorang pun. Mereka tidak mengenal seorang pun yang mereka anggap sebagai orang mukmin. Mereka mengkafirkan semua orang mukmin kecuali orang yang mau menerima ucapan mereka. Jadi kalau orang di luar mereka ini nggak mau mendengar ucapan mereka atau membantah atau menolak ucapan mereka, mereka menganggap orang itu kafir. Azraqiyah namanya nih. Lalu yang kedua Al-Abadiyah. Pakai dod, jangan pakai dal. Mereka berkata, mereka berkeyakinan bahwa siapa saja yang menerima pendapat mereka, maka dia beriman. Sedangkan yang berpaling dan mengingkari pendapat mereka adalah orang munafik. Kecatat nggak? Kecepatan nggak? Cepat? Nggak. Yang ketiga, As-Sa'labiyah. As-Sa'labiyah. Mereka berkeyakinan atau mereka berkata bahwa Allah
tidak menetapkan dan juga tidak mentakdirkan segala sesuatu. Kalau yang tadi pertama saya sebutkan Al-Mu'tazilah itu sudah saya share kemarin ya sama Hanafi itu ya. Jadi itu mungkin sudah paham lah ya, dan di An-Naba pun kemarin sudah saya jelaskan. Ini kita melalui rujukan Milal wan Nihal dan I'tiqad Firaq Muslimin wal Musyrikin. Yang kemarin nggak sempat karena terlalu panjang, kalau saya baca di sana mungkin bisa 1 jam. Sudah, Allah tidak menetapkan dan juga tidak mentakdirkan segala sesuatu. Yang ke-5, Al-Khazimiyah. Mereka berkeyakinan dan mereka tuh mengatakan bahwa mereka tidak mengenal apa itu iman dan akhlak. Ini setan nih berarti ini. Ya. Kalau nggak kenal iman dan akhlak berarti setan. Semua orang mereka anggap salah. Jadi mereka aja yang benar gitu. Yang ke-6, Al-Khalfiyah. Yang ke 1 2 3 4. Oh, yang ke-5, Khalfiyah. Mereka menganggap bahwa orang yang tidak melakukan jihad, baik laki-laki dan perempuan, berarti dia kafir. Ini teroris-teroris di Indonesia nih berkeyakinan seperti ini nih. Ya. Jadi dianggapnya mereka jihad itu, mau ngebom orang itu merupakan jihad, dan orang di luar mereka itu kafir. Yang ke-6, Al-Quziyah. Al-Quziyah ya. Mereka ini berkeyakinan dan mereka ini ibaratnya mengatakan seseorang tidak boleh menyentuh orang lain karena dia tidak tahu apakah orang lain itu suci atau najis. Jadi kalau buat golongan ini, golongan di luar mereka semuanya najis. Kita pernah ya, ada fenomena di negeri kita ini, aliran yang kalau orang masuk ke rumahnya dipel, orang duduk di bangku di kursinya dipel, orang masuk ke masjidnya dipel. Ya, ada nih sampai sekarang pun masih ada. Dan itu paham yang dibawa oleh Quziyah ya. Yang ke-7, Al-Kanziyah. Kanziyah. Mereka berkata bahwa seseorang hendaknya tidak memberikan hartanya kepada orang lain karena bisa jadi orang itu sebenarnya tidak berhak. Akan tetapi hartanya hendaknya ditimbun di dalam tanah. Hingga ditemukan oleh orang yang benar. Dan berhak memilikinya. Ini anak buahnya Korun nih. Orang pelit, orang koret, orang bakhil nih. Jadi sebetulnya ini aliran ini aliran anti sedekah nih ya.
Orang-orang golongan anti sedekah. Yang keberapa? Ketujuh. Yang kedelapan, Asyamrokiyah. Asyamrokiyah. Mereka berkeyakinan bahwa tidak masalah jika menyentuh wanita walaupun bukan mahram. Oh, ini gawat nih ya. Ini aliran cabul nih. Iya, karena mereka baunya wangi katanya. Nah itu, ini aliran cabul nih. Walaupun bukan mahram, karena mereka baunya wangi. Yang kesembilan, Al-Akhnasiyah. Al-Akhnasiyah pakai ho, akhna, ya. Mereka berkata atau berkeyakinan bahwa orang yang meninggal dunia tidak diikuti oleh kebaikan dan keburukan apapun. Tidak diikuti oleh kebaikan dan keburukan apapun setelah kematiannya. Jadi orang kalau buat golongan akhnasiyah, orang meninggal ini polos, nggak bawa amal, nggak bawa dosa. Padahal kalau sunnah wal jamaah berkeyakinan orang yang beramal baik, beramal soleh, ya, akan mendapat kenikmatan di kubur. Dan kalau orang yang durjana akan merasakan siksa kubur awal, ya, untuk awal penyiksaan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau golongan ini beda. Mereka menganggap orang mati itu polos saja sudah. Yang ke 10, Al-Hukmiyah. Al-Hukmiyah. Mereka berkeyakinan bahwa siapa saja yang meminta keputusan fatwa, hukum kepada makhluk, berarti dia kafir. Jadi kalau ini mereka orang hukmiyah nih, kalau ada orang bertanya agama kepada ustadz atau ulama, ya, yang nanti dijawab itu kan hukum tuh yang keluar, ya. Mereka menganggap orang itu kafir. Jadi aliran hukmiyah ini ngajak orang jadi bego nih, jadi blow on atau jadi bodoh, ya. Orang nggak boleh bertanya tentang fatwa hukum, ya. Yang ke 11, Al-Mu'tazilah. Ini kalau di kitab ini Mu'tazilah masuk golongan Haruriyah, ya. Mereka berkeyakinan atau berkata bahwa kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah buat mereka sama. Jadi kami memilih untuk melepaskan diri, kata Mu'tazilah nih, dari kedua kelompok tersebut dengan tidak mengakuinya. Dari kelompok tersebut dan tidak mengakuinya. Ini gawat nih, aliran-aliran seperti ini, Masya Allah, ya. Jadi Mu'tazilah di sini masuk ke dalam dua golongan, Haruriyah dan Qadariyah. Yang terakhir, yang ke-12 dari Haruriyah, Al-Maimuniyah. Al-Maimuniyah namanya. Mereka berkata
Tidak ada kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan, melainkan dengan pemimpin dari orang-orang yang mereka cintai. Lalu yang berikutnya, kelompok kedua, Al-Qadariyah. Ini mau diselesaikan apa mau disambung minggu depan? Sambung. Ini masih 5 lembar lagi. Jadi kalau di kemarin yang saya bahas di An-Naba tuh, yang pertama golongannya adalah Al-Mu'tazilah, ya. Yang kedua Syiah. Syiah itu seperti apa? Syiah itu seperti apa? Mufrituna fi mahabbati Ali karamallahu wajhah. Terlalu berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wahum, ya, mereka terpecah. Isnatani firqah, 22 firqah. Lalu yang ketiga Khawarij, ya. Khawarij itu mereka itu mufritatun, ya, mufritatun wa mukafiratun dan mengkafirkan Sayyidina Ali wa man aznaba kabirah, dan orang-orang yang berdosa besar. Jadi mereka ini kaum Khawarij ini mengkafirkan Sayyidina Ali dan orang yang berdosa besar. Jadi mereka tuh bagaimana cara memvonis orang itu tadi dengan perkataan bid'ah, sesat, kurafat, syirik. Tuh. Ya, jadi orang yang berbuat bid'ah buat mereka langsung sesat. Karena berdasarkan hadis qulu bid'atin walalah. Jadi kalau ada orang, ya, selalu menuduh saudaranya bid'ah, sesat, padahal mereka enggak tahu amalan yang diamalkan itu sesuai dengan sunnah, maka mereka masuk golongan dari Khawarij. Jangan mereka ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, karena Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat pun mereka nggak pernah saling mengkafirkan, ya. Jadi mereka nggak pernah saling mengkafirkan. Maka disebut di sini, adapun kawan-kawan kami dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun mereka berbeda pendapat, mereka tidak pernah saling mengkafirkan. Kalau nih golongan sebelah nih, ya, sudah jelas mereka yang baru, ya, mereka baru lahir kemarin sore, ya, perjuangan mereka itu baru dimulai tahun 1928 ketika dihidupkan lagi oleh King Saud, ya, King Saud, dan mereka nggak berkiblat kepada kitabnya Imam Bukhari dalam hal hadis. Mereka nggak meyakini para muhadisin sekelas Imam Baihaqi, Imam Al-Hakim. Mereka lebih meyakini tahqiqan dari Al-Albani. Lalu mereka meyakini akidah yang dibawa oleh Ibn Taimiyah, akidah 3-in-1, ya. Ya, rububiyah, lalu uluhiyah, asma. Sementara para ulama dari masa ke masa sudah meyakini bahwa aliran teologi keislaman yang paling masyhur dari zaman ke zaman adalah Asy'ari dan Maturidi. Awas, ini pencucian otak buat kaum muslimin, ya, pencucian otak. Karena apa? Sejatinya mereka itu pengen menasbihkan diri mereka sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Akan tetapi kenyataan dan sejarah, ya, menolak mereka. Bukan kita yang menolak mereka, kenyataan dan sejarah. Coba mereka ngaku bermanhaj salaf. Syekh Abdul Wahab lahir tahun berapa? Paham itu lahirkan dari Syekh Abdul Wahab An-Najdi. Kalau mereka dibilang dari paham Abdul Wahab An-Najdi, mereka nggak ngaku. Lalu mereka dari Syekh Abdul Wahab An-Najdi mengerucut kepada dari Ibn Taimiyah dulu, mengerucut kepada Syekh Abdul Wahab. Lalu ke Ibnul Qayyim ke Abdul Wahab, baru ke sekarang seperti Syekh Utsaimin.
Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan, Albani, ya, bin Bas. Jadi sekarang kenapa orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang gampang ketarik sama mereka? Itu tadi, karena sifat mereka ketika memberikan pengarahan pengajaran ilmu bukan bersifat pengajaran tapi doktrin. Doktrin. Lalu sasaran mereka siapa? Sasaran mereka orang yang nggak pernah belajar agama dan yang nggak pernah dididik agama di dalam keluarganya. Yang kedua, golongan orang-orang baru tobat, tahu ya? Golongan yang mengaku dirinya hijrah. Itu golongan itu yang jadi santapan mereka. Tapi kalau sama orang-orang yang belajar, yang ngaji, yang doyan ngaji, yang rajin ke majelis taklim, lulusan pesantren, nggak mempan aliran mereka. Kenapa? Karena kita dari kecil sudah dibentengin dengan akidah yang benar. Buktinya dulu kita sekolah, masuk madrasah ya, mau belajar biasanya disuruh baca sifat 20. Nih, zaman dulu, makanya sifat 20, walaupun gak hafal dalilnya, tapi kita tahu nazomnya dan hafal urutannya. Nggak pernah kita diajarin uluhiyah, rububiyah, asmawa. Gak ada dulu, gak ada, karena gak kenal orang tua kita dengan itu. Jadi siapa yang bawa? Ya tadi, yang bawa itu orang-orang yang punya kebencian buat agamanya sendiri, bukan buat ahlu sunnah, Kang. Ya, bukan buat ahlu sunnah. Kalau cuma untuk ahlu sunnah sendiri, mereka sudah berkali-kali kalah dalam hal hujah, kalah mereka. Tapi kebencian mereka sejatinya kepada Islam. Mereka mau memutus rantai hukum Islam. Bayangkan Islam dasar hukumnya ada berapa? 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan mereka memotong menjadi 2, Al-Quran dan hadis saja. Ini kacau nih. Bagus rukun Islamnya masih sama dan rukun imannya. Coba kalau rukun Islam dan rukun iman mereka seperti Syiah. Kita lebih enak ngatain mereka sesat dan kafir. Tapi itulah bijaknya ulama-ulama kita ngajarin kita zaman dulu. Sampai sekarang ulama kita ini selalu mengajarkan kita jangan gampang mengkafirkan orang, jangan gampang membid'ahkan orang, jangan gampang menyesatkan orang. Karena ketika kita ngomong bid'ah, hak-hak dia sebagai muslim itu sudah banyak yang runtuh tuh. Hati-hati ya. Jadi ini mau dilanjutkan nih, apa mau disambung? Ini panjang nih, ya. Bukan saya nggak mau, kalau saya sanggup aja 2 jam pun sanggup saya. Jadi kesimpulannya ini untuk sambungan minggu depan. Yang kemarin itu di An-Naba yang dari Fatwa Ar-Romli itu kan 8 sama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kan ada 7. Yang pertama Mu'tazilah, yang kedua Syiah, yang ketiga Khawarij, yang keempat Najariyah, yang kelima Jabariyah, yang keenam Musyabihah, yang ketujuh Hululiyah. Ya. 7 golongan ditambah 1 Ahlussunnah wal Jamaah. 7 ini apabila dipecah, Mu'tazilah 20 golongan, Syiah 22 golongan, lalu Khawarij 20 golongan. 20 tambah 22 tambah 20, 62. Ditambah Najariyah 3 golongan, 65. Ditambah Jabariyah 1 golongan, 66. Ditambah Musyabihah 5 golongan, 71. Ditambah Hululiyah 1 golongan, 72. Ditambah Ahlussunnah wal Jamaah firqatin najiyah. Jadi yang selamat mana? Nih, yang selamat orang yang berakidahkan Asy'ari dan Maturidi, orang yang mengakui Sufiyah, kaum tasawuf, orang yang bermazhab kepada 4 mazhab, boleh milih salah satunya, Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Lalu punya meyakini akidah 50 ya. Akidah 50 jelas ya. 20 wajibnya Allah, 20 mustahilnya Allah, 1 jaiznya Allah. 4 wajibnya Rasul, 4 mustahil Rasul, 1 jaiznya Rasul. Apabila kita globalkan, ada 101 akidah Ahlussunnah wal 101, termasuk mempercayai akan turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi
salam. Lalu meyakini adanya siksa kubur. Tuh ya, meyakini adanya siksa kubur. Kalau aliran lain enggak. Ya. Contoh Mu'tazilah yang sekarang akidahnya diadopsi sama liberal, laknatullah alaih. Mereka mengatakan, nih kemarin ada ucapan dari petinggi negara ya. Seorang ibu mengatakan bahwa hari kiamat atau siksa kubur itu dongeng. Kita saksikan nanti ketika dia mati itu seperti apa nanti. Ya. Ya mudah-mudahan nanti matinya dihinakan oleh Allah ya, karena mereka tidak meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Sekarang banyak kajian-kajian Islam ya, yang mereka nggak punya rujukan yang kuat ya, bahkan mereka kadang mengadopsi akidah-akidah sesat ya, yang buat mereka itu semurni-murninya akidah dalam Islam, dan mereka mengaku diri mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan pakai embel-embel nama imam mazhab, pesantren Asy-Syafi'i, pesantren Imam Ahmad bin Hambal. Mereka memakai nama-nama ulama kita, akan tetapi mereka menolak atau mereka tidak mau bermazhab kepada imam mazhab. Makanya kalau kita ngaji ya tentang Ahlussunnah wal Jamaah yang benar ya, yang benar, ya sudah ikuti akidah yang betul. Kajian tauhidnya sifat 20. Fikihnya pakai fikih 4 mazhab. Kalau kita mazhab Syafi'i, pakai kita mazhab Syafi'i. 3 mazhab yang lain hanya sebagai untuk perbandingan. Kalau urusan tasawuf, kita rujuk kepada kitab-kitab induknya seperti Risalah Qusairiyah, Al-Hikam ya, atau Ihya Ulumuddin. Awas, banyak sekarang ya yang mengaku Islam betul, yang mengaku ahli sunnah padahal ingkar sunnah. Mereka mengaku bermanhaj salaf padahal mereka kaum baru. Dan sebid'ah-bid'ah kaum, ya sebid'ah-bid'ah golongan adalah golongan yang mengkafirkan sesama saudaranya. Karena di zaman Rasulullah ya, para sahabat berikhtilaf atau berbeda pendapat, nggak ada saling mengkafirkan. Para ulama kita atau para imam mazhab berbeda pendapat, nggak saling mengkafirkan. Lahir nih ya, yang baru meletek kalau bahasa orang Jawa ya, yang baru meletek ini sudah berani mengkafirkan ulama-ulama besar. Makanya kita berharap nih ya, insya Allah akidah kita selalu dijaga oleh Allah dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita selalu diistiqomahkan oleh Allah, selalu meyakini apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita terdahulu, memegang pemikiran atau memegang jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu yang dijanjikan baginda Nabi SAW, bahwa kita adalah golongan yang selamat. Yang lainnya maaf tidak selamat. Jadi bukan kata kita, kata baginda Nabi. Baca hadis-hadis tentang perpecahan Islam. Kalau mereka nggak percaya ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.